Halo semua, aku Asdita. Kali ini kita akan belajar mengenai repository pattern dengan framework Laravel. Di video ini nanti akan ada dua bagian. Yang pertama adalah teori, lalu selanjutnya adalah bagian dari praktek. Baik, kita mulai yang pertama. Repository pattern. Repository pattern merupakan salah satu bagian dari desain pattern. Nah, repository pattern ini berfokus untuk memisahkan antara business layer dengan data access layer. Oke, jadi data access layer merupakan bagian dari aplikasi yang bertugas khusus untuk berinteraksi dengan basis data. Jadi terserah kita ini basis datanya mau apa aja. Misal bisa MySQL, Postgre, Redis, Cassandra, dan masih banyak lagi, terserah mau apa. Nah, repository pattern ini memungkinkan business layer dan data access layer berfokus pada tugasnya masing-masing. Nah, dengan mengimplementasi repository pattern, kita akan menjadikan kode yang ditulis lebih ke maintainable, reusable, dan mengurangi kompleksitas. Repository pattern juga sesuai dengan konsep single responsibility principle pada konsep solid. Single responsibility principle merupakan suatu konsep yang mana suatu kelas hanya boleh mengerjakan satu tugas saja. Misal, ada kelas order gitu. Nah, kelas order ini hanya bertugas untuk menjalankan fungsi bisnis order aja. Jadi dia tidak boleh ada fungsi pembayaran di bagian kelas order. Nah, selanjutnya dengan melakukan implementasi repository pattern, controller pada Laravel hanya berfokus untuk mengurus proses bisnis dan menyerahkan proses akses data ke bagian layer lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat aplikasi e-wallet dengan fitur-fitur yang sederhana. Fiturnya bisa login, register, terus ada top up balance, dan transfer balance. Nah, aplikasi ini nanti itu berbasis REST API. Rancangan dari aplikasi kita nih, nanti di aplikasinya ada 3 tabel, yaitu ada tabel users, tabel wallets, dan tabel transaction. Nah, tabel users ini nanti akan menyimpan data-data users yang tadi sudah register dan bisa digunakan untuk login. Nah, tabel users ini memiliki relasi one-to-one dengan tabel wallets yang mana satu user hanya bisa memiliki satu wallet. Nah, tabel wallets ini nanti menyimpan status dari walletsnya dan menyimpan saldo. Oke, terus selanjutnya tabel wallets ini akan memiliki hubungan one to many dengan tabel transaction, yang mana tabel transaction ini akan menyimpan berbagai transaksi yang dilakukan oleh. Nah, nantinya wallet ini bisa memiliki banyak transaksi. Kita bisa membuat fitur history transaksi dengan tabel ini. Tapi kita di implementasi yang kali ini hanya membuat top up dan transfer balance saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian implementasi. Oke teman-teman, jadi kita mau coba dulu aplikasinya. Nah, aplikasi yang kita bikin ini nggak ada UI-nya ya, karena ini berbasiskan REST API. Nah, kita akan coba untuk login menggunakan endpoint login dengan user dan password yang udah aku buat. Oke, user berhasil login ya, dengan dia mendapatkan respon token. Lalu kita coba ke profile. Bagaimana profilnya? Nah, untuk profilnya ini namanya user0 dengan ID 6, dengan email user0@example.com, dan balance-nya 10.000 ya. Balance-nya 10.000. Sorry, ini balance-nya 1.000 apa 10.000 ya. Oke, segitulah. Nah, terus kita mau coba untuk top up ya. Top up. Kita mau coba top up balance-nya Rp100. Apakah berhasil? Kita send request. Kita dapat respon. Success top up wallet. Nah, balance-nya nambah 100. Tadi balance-nya ini. Terus kita top up 100, dia nambah 100. Oke. Terus kita ada fitur untuk
detail e-wallet ya. Detail e-wallet ini jangan lupa harus login dulu di bagian authorization. Kita harus pakai bearer tokennya. Kenapa ini inherit from out parent? Karena di sini udah saya set untuk tokennya adalah access token di sini, variable access token. Mari kita coba untuk detail e-walletnya. Send. Oke, nah seperti ini. Ketika kita hit endpoint detail walletnya, kita akan dapatkan detail e-wallet, yaitu balance yang udah kita top up tadi. Terus ada history transaksinya. Nah ini nih, seperti yang aku bilang tadi, kalau tabel wallet mempunyai hubungan one to many dengan tabel transaction. Gunanya untuk merekam transaksi-transaksi yang dilakukan oleh wallet tadi. Misal ini nih, type-nya kredit, artinya penambahan saldo 100. Terus ini aja ada top up juga. Ini 1000 ya, 1000. Terus ada 10 dan 10. Oke. Sebenarnya ada banyak transaksi di wallet ini, tapi aku membatasinya cuma menampilkan 5 atau 6 aja di bagian detail e-wallet. Terus kita coba balik aja ke home. Home ini sebenarnya untuk mengetes aja apakah udah jalan. Oke, ini ya, jadi sudah up servisnya. Sudah kita bikin tadi. Kita mau coba lihat kodenya. Ini merupakan implementasi MVC biasa tanpa repository pattern. Kita coba untuk bagian ini, detail e-wallet ya. Detail e-wallet URL-nya API wallet dengan metodenya get. Kita coba dari routernya get wallet API. Oke. Untuk di wallet controller dan fungsinya get details. Get details. Mana ya? Ini. Get details di controller. Kita dapetin wallet ID-nya yang user yang sedang login. Lalu kita query ke database. Semuanya ada di controller. Kita cari wallet berdasarkan ID-nya dengan transaction. Lalu kita batasin 5 aja untuk transaction-nya. Setelah berhasil, kita pass responnya ke fungsi ini, respon sukses. Nah, respon sukses ini merupakan fungsi custom ya yang aku bikin untuk menseragamkan respon yang diberikan ke client side nantinya. Oke. Selanjutnya kita coba untuk ke fungsi top up. Fungsi top up ini ketika kita tanpa implementasi repository pattern ya. Di sini kita langsung akses database dengan fitur DB transaction tentunya. Kenapa fitur DB transaction kita aktifkan? Karena kita akan menjalankan banyak query, yang mana beberapa query tadi tidak boleh ada yang gagal satupun. Ketika ada yang gagal satu, kita harus membatalkan semua query yang sudah dilakukan. Oke, seperti ini ya. Top up itu artinya menambah balance. Nah, jadi kayak gini. Nah, requestnya amount berapa yang mau di top up. Terus kita tambahkan saja ini. Jangan lupa kita record transaction-nya dia ngapain. Total ada 2 query yang mana harus berhasil semua. Jika salah satu gagal, maka harus digagalkan transaksi ini. Ketika sukses, dia akan mengembalikan hasil query-nya tadi. Untuk transfer ini, klien akan mengirimkan jumlah yang akan ditransfer, lalu tujuan yang ditransfer, dan catatan yang ingin diberikan ke transaksi yang akan di record. Misal seperti ini ya.
Jangan lupa kita juga menggunakan fitur DB transaction karena akan ada banyak query yang dieksekusi. Step by stepnya kita cek dulu yang ditransfer ini apakah balance-nya sesuai. Kalau balance-nya kurang, ya kita gagalin. Masa kita mau transfer sejumlah uang yang kita tidak punya? Oke, terus kita kurangin balance-nya. Lalu kita catat aktivitasnya ngapain aja. Selanjutnya baris ini kita cari tujuannya, wallet tujuannya. Terus kita tambahin deh tadi berapa gitu. Dan kita record juga. Nah sebenarnya ini fiturnya masih sederhana banget sih, masih jauh dari sempurna kayak sistem e-wallet yang udah populer ya. Oke, jadi sebenarnya aku udah nyiapin layar repository yang akan kita pakai di folder ini, di folder app. Di sini tuh ada folder repositories. Folder repositories ini berisi repository yang akan dipakai pada fitur-fitur ini. Nah, mari kita buka dulu isinya. Ada banyak. Ada wallet, user, dan transaction. Nanti dia akan menangani komunikasi antara controller dengan tabel wallet. Oke, jadi di sini kita mencoba untuk refactor fungsi getDetail dan melakukan implementasi repository pattern. Oke, pertama kita akan membuat fungsi construct yang mana otomatis membuat objek dari repository pattern. Kita buat dulu propertinya, private wallet repo. Oke, sorry, lupa variabel wallet repo. Terus kita construct kita buat as this wallet repo sama dengan new wallet repository. Oke, selanjutnya kita coba lihat dulu di wallet repository itu isinya apa aja. Nah, ini ya, di wallet repository ini ada banyak: get or create e-wallet, get e-wallet detail, terus ada transfer balance, ada check balance, dan ada ini untuk mengurangi dan menambahkan balance-nya. Oke, karena fungsi ini akan kita refactor ini adalah get details, kita akan menggunakan get detail yang ada di wallet repository-nya ini. Oke, untuk query-nya mirip atau memang sama, tapi kita akan memindah ini ke sini. Kita akan pindah yang ada di controller ke bagian wallet repository. Oke, kita hapus saja ini. Lalu kita panggil variabel wallet repo, lalu kita change dan kita dapetin fungsi get wallet detail. Jangan lupa dia menerima parameter berupa wallet ID. Oke, jadi aku nggak nulis sintaknya dari awal untuk mempercepat waktu dan durasinya ya. Selanjutnya kita coba untuk top up. Fungsi top up kita refactor dengan menggunakan repository pattern-nya. Kita bisa pakai fungsi increase balance. Aku nggak bakal nulis sintak ini dari awal karena akan memakan banyak waktu. Ini biar paham aja konsepnya, yang mana kita memisahkan business layer dengan data access layer. Oke, karena ini masih jadi satu antara business layer dan data access layer, kita hapus dulu bagian yang berkomunikasi dengan database. Lalu kita panggil objeknya, this wallet repository, kita panggil fungsinya increase balance. Dia menerima variabel berupa wallet ID, lalu berupa jumlahnya, amount-nya, mau berapa di top up-nya,
lalu berupa not. Oke, jangan lupa titik koma. Seperti ini fungsi top up. Setelah implementasi wallet repository, kita bisa lihat lebih ringkas. Jadi cuma berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 8 baris, yang tadi bisa sampai 20-an baris ya. Mari kita coba apakah aplikasi yang kita bikin ini error atau sama aja. Kita buka Postman-nya ya. Oke, jadi Postman, kita tadi melakukan perubahan di get details. Oke, kita coba untuk login ulang. Oke, login ulang. Oke, kita berhasil login dan mendapatkan token ya. Ini. Kita coba lihat untuk get details. Berarti detail e-wallet ya. Kita coba request ulang ke endpoint-nya. Nah, ini respon yang kita dapatkan nggak ada perubahan. Berarti kita berhasil melakukan implementasi repository pattern, yang mana kita menjadikan wallet controller lebih ramping, dan kita bisa lihat perbedaannya. Kita coba fitur lain, yaitu top up. Jadi ini top up. Kita coba top up sebanyak berapa nih? 1, 100, 1000, 10.000, 100.000. Kita coba top up 100.000 ya. Balance sebelumnya itu segini. Coba send request. Oke, berhasil. Jadi sekarang saldo kita ada 100.000 lebih. Dan nggak ada perubahan atau error yang muncul ketika kita mengubah dari MVC ke repository pattern. Oke, cukup video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komen atau bisa hubungi saya melalui Twitter dan Instagram.